Asini rohama dihamu dohor dame nasihat Tuhan debata amata dohor nasihat anakna Yesus Kristus Tuhan tay. Amin. Shalom. Riani Tuhan tak bukama hata di debata bagi talas roha di pertanyaan tabor minon. Surat di Markus 10 ayat 14 saharodi 10-an. Markus 16 ayat 14 sampai 18. Soalnya madidol hatan di batang. Dungi muse ujuhudul nasi damangan di padaridahon madirina tunasa kudu sadai. Dipincang magang kudohot juga ni rohana sida ala soporsia nasida diangkan nau marnida ibana nam hehe siang namanya. Jadi ini nama matok nasida lah homahamu tulian portibion. Jadi kahok kamu mabarita naulii tunasa natinopa na porsea jala tardidi dapota hayuaon alai naso porsiai kona uhubdo jala omat dada akan namangihut tuna porsea babalion nasida do akasibolis marhide-hide kuarku dohot makatahon hata naibar jok puton nasida do akakuloh jalanang di inong rasul hamatea tak pola bagua nasida ape hono nasida ma tangan natuakan amar sari gede malu ma hilalaona isima sahana Kurian itu kata hakuna amanami inanami nahina bolongan di bagasan gua itu hatta Yesus Kristus disadahuta dohono majorupani ala partani do budak parputai ganut tahu saya dibahen do perlombaan siapa yang memiliki hasil panen terbaik diberi hadiah kemenang penghargaan. Kemudian siapa yang memiliki hasil panen yang terbaik akan selalu diberi hadiah atau penghargaan. Ini sudah mentradisi kebiasaan ini di Kutai. Jalan saya bulan olah saja di luar dari nasotong dapat juara. Oleh saja keluarga do datang dapat juara dan tahu mereka selalu memenangkan mendapat penghargaan ataupun hadiah karena setiap tahun hasil panen mereka selalu menghasilkan panen yang terbaik. Mungkin kalau kita mengingat penasaran orang kita, masa lui semua digantung tahu. Berulang-ulang setiap tahun mereka selalu memenangkan perlombaan itu. Kalau di Roma sahabat penasaran ibadah di sukumpan, amak bohado di bahen kamu, asa boy di bahen kamu, kebun Anda selalu memberikan buah yang terbaik. Selalu setiap panen Anda mendapatkan buah hasil yang terbaik. Demi diadusi amat tema dohot CP udah tiba nama. Saya tidak melakukan apa-apa. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan untuk memberikan pertumbuhan bagi tanaman-tanaman saya. Tapi satu hal yang menjadi poin utamanya memang benar. Setiap tahun saya selalu menseleksi bibit-bibit yang terbaik. Dan itulah yang akan saya kembangkan. Dan bukan hanya itu, setiap bibit-bibit terbaik saya itu juga saya bagi kepada penduduk di sekitar. Setiap hasil atau bibit-bibit terbaik saya itu juga saya bagi kepada para petani-petani lainnya, supaya mereka juga menanam bibit yang terbaik, bibit unggul.
Jadi saya tidak perlu khawatir dari mana nanti angin berhembus. Angin akan membawa serbuk-serbuk dari tanaman yang unggul juga. Saya tidak perlu khawatir dari mana nanti angin berhembus. Saya yakin karena sekeliling saya sudah ditumbuhi dengan tanaman yang unggul juga, maka tanaman saya akan menjadi tanaman unggul juga. Hanya dengan dibarengi dengan apa yang bisa saya lakukan untuk memberi pertumbuhan yang baik bagi tanaman saya. Ya Bapak Ibu Saudara, ternyata kuncinya hanyalah sederhana. Dia juga membagikan bibit-bibit unggul kepada para petani sekitar, sehingga para petani di sekitarnya juga menanam bibit-bibit unggul, sehingga hasilnya bisa menjadi yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, kesannya memang sangat sederhana kalau kita melihat cerita itu, tetapi demikianlah kiranya yang dituntut dalam kehidupan kita ini. Bukan tentang bagaimana, tapi apa yang bisa kita lakukan. Bukan tentang bagaimana, tapi apa yang bisa kita berikan di dalam kehidupan kita ini. Berikut hari ini adalah amanat agung Tuhan Yesus. Sebelum dia naik ke surga, dia memberikan perintah atau pesan kepada murid-muridnya untuk melanjutkan apa yang telah dimulai oleh Tuhan Yesus, apa yang telah diperbuat oleh Tuhan Yesus, dan tongkat estafet itu sekarang diberikan kepada murid-murid untuk melanjutkan pelayanan dan pemberitaan itu. Amanat agung ini juga sampai kepada kita yang hidup pada saat ini, bahwa pesan ini juga telah dinyatakan kepada kita, maka kita pun haruslah melaksanakan yang menjadi perintah dari Tuhan Yesus Kristus itu. Ada dua ungkapan yang mau kita lihat dari perintah ataupun amanat agung Tuhan Yesus ini. Yang pertama di ayat 15 itu dia mengatakan, "Mahamu dunia pertibion." Pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi murid. Hatalahu manang burhat bison, natulutudu maon, bahwa seseorang itu harus bergerak, seseorang itu harus mobile, seseorang itu tidak cukup hanya dengan berdiam diri, seseorang itu tidak cukup hanya menunggu, tetapi dia harus bergerak, dia harus mobile, dia harus melakukan. Gimana kalian datai dari kalimat perintah, pergilah manakah kamu. Ini bukan suatu pilihan apakah kita harus pergi atau tidak, bukan. Tapi ini adalah keharusan, di mana kita harus pergi, kita harus berangkat, kita harus memulai kembali, melanjutkan semua yang telah dimulai Tuhan Yesus untuk menghadirkan sukacita di tengah-tengah dunia ini. Kalau dalam Yakobus dikatakan, ternyata tidak cukup hanya menjadi seorang pendengar, tapi juga harus menjadi para pelaku firman. Padohallahu mahamu tuliat portibion, ini mau mengajak kepada setiap orang percaya, apalagi yang telah dimenangkan, apalagi yang telah mendapat karunia dari Allah. Jangan berhenti di situ saja, jangan hanya untuk dirimu saja semua sukacita yang kau dapat dari Tuhan. Alai barita homai, hatidak homai, padua mai tuakanato. Pergilah, bukan suatu pilihan apakah kita harus pergi atau tidak, tapi suatu keharusan yang harus kita lakukan.
Kita harus keluar dari mana, di mana tempat kita berada. Bapak Ibu Saudara, inilah yang selalu menjadi suatu dilema di dalam kehidupan kita saat ini, bahwa kecenderungan yang terjadi berbicara tentang menyatakan kebaikan, berbicara tentang memberikan buah-buah dari keselamatan Tuhan Yesus itu seperti sebuah pilihan. Apakah boleh atau tidak? Padahal sesungguhnya tidak, itu adalah suatu keharusan. Itu sebabnya iman kita mengatakan bukan supaya, tetapi karena Allah naum tajalo hidup bahan ikon ulah berkata. Allah naum tajalo hidup bahan ikon berita. Karena kita telah menerimanya, maka layaklah kita juga harus saling berbagi. Maka kita juga harus saling mengakui. Maka kita juga harus menghidupinya di dalam kehidupan kita. Jadi bukan supaya, tetapi karena kita telah menikmati kemurahan Allah, maka mari pergilah, berangkatlah, beritakanlah kemurahan Allah itu kepada setiap orang. Jangan dipertegas usai di Pablohan Bapak dua dan hidup di Tuhan Yesus di ayat 15 ini, jadi tahu kamu berita nauli tunasa natinopo. Barita nauli naik kosi jadi tahu. Ada barita nauli dan hidup di bagasan terbuka. Ini berawal dari ketika kita melihat di awal berikut tadi Bapak Ibu, ada suatu ketidakpercayaan di antara para murid, di mana murid-murid tidak percaya juga bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Inilah yang menjadi pesan, inilah yang menjadi kabar baik, inilah yang menjadi pesan sukacita yang juga mau kita kabarkan. Walaupun bisa kita katakan bukan lagi berbicara secara verbal yang mengatakan Yesus telah bangkit, Yesus telah menang, Yesus telah kembali ke surga. Bukan lagi dalam pemahaman yang demikian, tetapi apa yang kita rasakan, buah dari kebangkitan itu mari kita kabarkan, mari kita beritakan di dalam kehidupan kita ini. Mungkin tidak perlu ataupun bukan sesuatu hal yang mulut Bapak Ibu Saudara, tapi adalah hal yang wajar mungkin bisa kita katakan ketika kita telah menikmati buah dari kebangkitan itu. Inilah yang menjadi buah kebangkitan itu, dan ini yang mau menjadi pesan yang harus selalu kita kabarkan, yang selalu kita kobarkan, yang selalu kita sampaikan di dalam kehidupan kita, sehingga orang-orang yang hidup di dalam keputusasaan mendapatkan kembali secerca harapan. Orang-orang yang hidup di dalam kelemahan, menghadapi pergumulan kehidupan, mendapatkan kembali kekuatan dan harapan-harapan di dalam kehidupan. Kebangkitan Yesus Kristus itu bukan hanya berbicara tentang orang-orang yang percaya, tetapi juga harus bisa menyentuh sampai kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Tapi bukan lagi tentang secara verbal mengatakan begini, tidak. Tapi dalam kehidupan kita yang telah dimenangkan dalam keselamatan, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, mari kita tunjukkan bahwa benar kita adalah orang yang telah dimenangkan di dalam kehidupan. Ada satu fenomena ataupun dilema yang mungkin menjadi pergumulan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Di mana-mana kehadiran orang Kristen itu sepertinya selalu menjadi ancaman dalam artian yang bisa merusak, mengganggu tatanan ataupun kenyamanan di dalam berkehidupan bersosial. Ini di mana-mana orang-orang sepertinya merasa terganggu ketika orang Kristen hadir. Tentu ini menjadi perenungan bagi kita, mengapa?
kehadiran orang Kristen itu selalu menjadi seperti gangguan bagi kenyamanan mereka. Ya, bisa kita katakan bahwa karena masih banyak ternyata kita yang menyatakan diri kita pengikut Kristus, ternyata belum bisa menghadirkan wajah Kristus yang sesungguhnya di tengah-tengah dunia ini. Kita yang menyatakan diri kita sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, ternyata tidak sesungguhnya bisa menghadirkan wajah Kristus yang penuh dengan kedamaian, yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan kelemah lembutan itu di dalam kehidupan kita. Sering kita gambarkan Yesus Kristus yang kita percaya itu adalah Tuhan yang tidak peduli. Sering kita gambarkan Yesus Kristus yang kita percaya itu adalah seperti mengajarkan suatu pola hidup yang eksklusif, sehingga orang-orang tidak nyaman dengan kehadiran orang-orang yang menyatakan dirinya pengikut Kristus. Inilah yang mau dikatakan ketika dikatakan bahwa jamitahu kamu mabari dan nauli. Menjamitahu dana secara verbal meneng honota alai naik paboto honota ma kita nama kaporsiai Tuhan Yesus Kristus itu adalah orang-orang yang hidup di dalam kasih. Itu adalah karakter orang-orang yang hidup di dalam pengampunan, di dalam pola hidup yang baik dan penuh dengan sukacita. Tak selalu baru sokong mulu hidup halang pada katiannya. Tuhan hidup. Kalau memang selalu diidentikan dengan konotasi negatif. Tederu halang pada ini. Jadi kita bukan mau seperti melakukan pembenaran, tapi kita mau menunjukkan identitas kita yang sesungguhnya di dalam perilaku kehidupan kita, di dalam pola kehidupan yang sedang kita jalani di dalam kehidupan kita. Tederu halang pada seroba kita menjaga kebersihan pun belum bisa menjadi cerminan. Bertutur kata pun tidak bisa menjadi teladan. Saya dogma memang semua itu halal banget. Rana semua itu paham ikut gogo-gogo suara kita. Tapi bulu nengeh, bulu ada di julu, bulu nengeh suara ada. Nah tapi dibagi dari gogo-gogo, ale bulu nengeh di mana? Nah itu dari bermasalah hasil pada dianggap baru identitas pencitraan yang telah dilabelkan di dalam satu kelompok itu, kita bukan mau mencari pembenaran di dalamnya, tapi kita mau menyatakan itu bukan identitas kami yang sesungguhnya. Identitas kami yang sesungguhnya adalah sebagai orang yang telah hidup di dalam berita Injil, buah dari kebangkitan Yesus Kristus itu. Kami akan hidup di dalam kedamaian. Kami hidup berdampingan di dalam kasih. Tidak memandang, tidak melihat dan tidak membeda-bedakan tentang siapa dan bagaimana dia, tetapi sebagai orang yang telah menerima karya penebusan Kristus Yesus adalah hal yang wajar ketika saya harus hidup dalam suatu tatanan masyarakat yang bisa menghadirkan wajah Kristus di tengah-tengah kehidupan saya. Ini harus selalu menjadi perenungan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Bukan karena perbedaan sesungguhnya, tetapi ada satu hal yang membuat mereka seperti merasa terganggu kenyamanan mereka. Ada satu hal yang membuat mereka menjadi tidak nyaman ketika kita harus hadir berdampingan dengan mereka. Karena ternyata
Belum sepenuhnya kita menghadirkan wajah Kristus di dalam kehidupan kita ini. Dan Yesus mengatakan, orang-orang yang telah dimenangkan dalam kuasa kebangkitan itu, orang-orang dalam karya pemberitaan itu, boleh kita lihat dari tanda-tanda yang terjadi di dalam. Beberapa hal dikatakan Tuhan Yesus tadi tentang yang menjadi tanda. Beliau nasidama akas bulis mahite-hite warku dohok makatahon hatan naik baru jokuton nasida doang tahulung jalanang di ino merasun hamatean dak pola bahwa nasida apeho nasida matangan natuangkan nama sahib jadi maduma hilalau ida mahamangina bohalap bokni hajong-jongan ni ala Kristen sasiptong. Bagaimana sesungguhnya kehadiran orang Kristen itu adalah membawa sukacita. Orang sakit akan dipulihkan. Orang-orang yang mampu mengalahkan sifat-sifat duniawi. Jadi turut di ayat 10 itu 10 nakanin perlu pamanato saja mengenang unang talamati secara begitu saja letterle Victor ajubu uletulogi toripanku mahita aino merasuk pamate banyak. Itu adalah sebuah metafora yang dilakukan, yang diberikan Tuhan Yesus yang mau menggambarkan bahwa ular yang selalu diidentikan dengan iblis, kekuatan-kekuatan dunia ini, itu sudah berada dalam genggaman kita sebagai orang yang telah ditebus oleh Allah. Bahkan racun yang menjadi simbol lambang dari dunia ini pun tidak akan lagi berkuasa untuk menahan kita untuk tidak berbuat kebaikan, tidak lagi mampu menahan kita untuk menghidupi kasih kepada siapapun di tengah-tengah kehidupan kita. Itu adalah gambaran, bukan secara letterly ular yang dimaksud ular yang melata, bukan. Tetapi gambaran kekuatan iblis, kekuatan duniawi yang selalu menghalangi kita untuk berbuat kebaikan, yang selalu mempengaruhi kita untuk tidak hidup di dalam kasih dan pengampunan, itu pun tidak akan lagi berkuasa untuk menghalangi kita dalam menyatakan keselamatan itu. Karena memang kebangkitan Yesus Kristus telah memenangkan kita untuk mengalahkan semua itu. Kebangkitan Yesus Kristus memberi kekuatan yang luar biasa untuk membawa kita mampu keluar dari zona nyaman, membawa kita keluar dari keterbatasan kita, keluar dari hal-hal yang kita takutkan, yang kita khawatirkan di dalam hidup kita. Seseorang bisa melampaui dari apa yang bisa dia pikirkan, semua itu karena Kristus telah memenangkan semua. Maka inilah yang kita lihat dalam berita malam hari ini. Alami syukur-syukur nepar-pudi nanaing dari kota di bagasa turkuon tak paulah mauseng di ayat 10 pagi. Ternyata dalam kurun waktu yang begitu lumayan, Yesus bersama-sama dengan mereka, bahkan bukan sekali dua kali lagi Yesus mengatakan bahwa dia akan pergi, dia akan mengalami penderitaan, tapi ingat, dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Ternyata masih banyak murid-murid yang tidak percaya akan itu. Kalau mana sering kami dilema di kita bahwa permasalahan yang paling utama adalah sepertinya kita masih ragu, sepertinya kita tidak percaya bahwa kita sanggup melakukan hal-hal seperti yang dikatakan Tuhan Yesus tadi. Itu sebabnya kita lebih memilih berdiam diri. Itu sebabnya kita lebih memilih hidup dalam zona aman. Itu sebabnya kita lebih memilih lebih baik tidak berbuat apa-apa. Padahal sesungguhnya
kita sanggup melakukannya. Padahal sesungguhnya kita bisa melakukannya. Padahal sesungguhnya kita mampu memberitakan itu dengan luar biasa. Tapi karena kurang percaya dan hati ini tetap mengeras, sehingga kita lebih memilih diam, kita lebih mencari pembenaran, kita lebih mencari alasan untuk membenarkan apa yang kita lakukan. Omanaga dilema di kita, somon hazon jomat di kita ala Kristen hazon udo, ini mungkin perlu menjadi perenungan bagi kita. Bagaimana kita mau percaya dan hidup di dalam pemberitaan ini.